Heboh, pemain ini kagetkan pemain timnas karena gabung klub ibu kota. Mental timnas harus dibentuk agar bisa juara AFF. Resmi nama-nama pemain yang mengikuti TC di Bali. Informasi selengkapnya akan kita bahas di sini. Mental timnas harus dibentuk agar bisa juara AFF. Ambisi timnas Indonesia untuk mengakhiri penantian panjang menjadi juara ASEAN Championship Piala AFF tidak hanya dibangun melalui peningkatan kualitas permainan, memasuki fase akhir persiapan. PSSI justru menempatkan pembentukan mental bertanding sebagai fondasi utama agar skuad Garuda mampu melewati tekanan di setiap pertandingan. Pelajaran dari 6 kegagalan di partai final menjadi bahan evaluasi terbesar. Indonesia beberapa kali memiliki kualitas permainan yang mampu membawa tim hingga laga puncak, tetapi belum pernah berhasil mengangkat trofi. Oleh karena itu, pembinaan karakter pemain kini mendapat porsi yang sama besar dengan peningkatan aspek fisik, teknik, maupun strategi. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji saat diskusi water break PSSI Pers di Brand Experience Center Jakarta akhir pekan lalu, menegaskan pendekatan tersebut menjadi salah satu fokus pelatih kepala John Hartman dalam menyusun program pemusatan latihan yang berlangsung di Bali, 5-25 Juli tahun 2026. Seluruh pemain akan dipantau sebelum ditetapkan menjadi bagian skuad akhir yang tampil di ASEAN Championship 2026, yang utama bagaimana fisik, mental, dan taktikal bisa benar-benar menyatu. Selama TC nanti, kami akan menganalisis setiap pemain secara detail sebelum menentukan skuad akhir, ujar dia. Menurut dia, pembenahan yang dilakukan tidak hanya menyasar kualitas individu pemain. Tim pelatih juga berupaya membangun identitas permainan yang lebih matang agar Indonesia mampu bersaing menghadapi lawan-lawan yang kini berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara. Pada ASEAN Championship nanti, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Di atas kertas, Vietnam masih dipandang sebagai pesaing terkuat dalam perebutan posisi juara grup. Namun, Sumarji mengingatkan bahwa seluruh peserta memiliki peluang memberikan kejutan sehingga tidak boleh ada lawan yang dipandang sebelah mata. Persiapan menghadapi turnamen pun dilakukan secara lebih rinci. Selain meningkatkan kualitas tim sendiri, staf pelatih telah menyusun analisis terhadap permainan seluruh calon lawan. Setiap pertandingan mereka dipelajari untuk mengetahui pola permainan, kelebihan, hingga titik lemah yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Dari situ kami bisa membaca kekuatan lawan. Kami memiliki sistem untuk menganalisis laga Vietnam dan tim-tim lain sehingga mengetahui kelebihan dan kelemahan mereka. Kami juga sudah memahami pola permainan Vietnam, termasuk cara mereka kerap melakukan provokasi di lapangan, kata Sumarji. Heboh, pemain ini kagetkan timnas Indonesia karena gabung Persija Jakarta. Deretan pemain timnas Indonesia langsung memberikan reaksi tatkala Pratama Arhan diumumkan sebagai rekrutan teranyar dari kontestan Super League, Persija Jakarta. Sebelumnya, Pratama Arhan resmi diumumkan sebagai pemain baru yang didatangkan Persija Jakarta untuk musim depan pada Senin malam 6/7 WIB. Berita itu diumumkan secara langsung lewat berbagai kanal informasi yang dimiliki Persija Jakarta yang kemudian disambut meriah oleh para supporter Jakmania. Persija resmi memperkuat sektor kiri pertahanan dengan merekrut Pratama Arhan untuk menghadapi kompetisi musim 2026 sampai 2027, tulis laman resmi Persija. Pratama Arhan menjadi rekrutan ketiga dari Persija Jakarta di bawah asuhan Shin Tae-yong setelah sebelumnya meresmikan Victor Detan dan Akil Safik. Kedatangan Pratama Arhan seolah menegaskan jika pelatih Shin Tae-yong ingin membentuk miniatur timnas Indonesia dalam skuad Persija Jakarta.
Kabar kepulangan Pratama Arhan ke Super League dengan Persija Jakarta lantas mendapat reaksi publik hingga mencapai belasan ribu komentar. Bukan hanya para fans saja, namun rekan-rekan setim Pratama Arhan di Timnas Indonesia juga ikut bereaksi setelah dengar kabar dia kemakan Kemayoran. Wow, kata Justin Hapner 5 sambil menyertakan emoji hati. Adapun pemain Timnas Indonesia lainnya, seperti Martin Paes, juga memberikan komentar dengan emoji tepuk tangan usai Pratama Arhan gabung Persija Jakarta. Selain itu, Igi Maulana Fikri dan Asnawi Mangkualam tak ketinggalan berkomentar. Keduanya kompak memberikan emoji api kepada sahabatnya itu. Bahkan, tidak sedikit juga dari komentar tersebut yang direspons Jakmania. Mereka justru diminta untuk susul Pratama Arhan ke Persija Jakarta. Pratama Arhan yang kontraknya bersama Bangkok United masih tersisa hingga bulan Juni tahun 2027 mendatang, tiba-tiba saja berpisah dengan klub asal Thailand tersebut. Kabar ini awalnya cukup mengejutkan karena performanya di Bangkok United tidak begitu mengecewakan. Datang pada Januari tahun 2025, ia catatkan 15 caps yang setara 850 menit. Meski demikian, penampilan Pratama Arhan lumayan terganggu setelah dirinya mendapat cedera panjang. Alhasil, bek sayap skuad Garuda itu kehilangan menit bermain reguler. Setelah dilepas Bangkok United, Pratama Arhan sempat dikaitkan dengan klub promosi Super League Garuda Yaksa FC. Tapi pada akhirnya, dia ke Persija Jakarta. Resmi nama-nama pemain yang mengikuti TC di Bali. Persija Jakarta kembali menunjukkan dukungannya kepada Timnas Indonesia dengan melepas 6 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC sebagai persiapan menghadapi Piala AFF ke-2026. 6 pemain yang mendapat panggilan mengikuti TC tahap pertama adalah Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, Shen Patinama, Jordi Amat, dan Maurozi Jelstra. Mereka akan menjalani latihan di Bali pada 5-1 Juli tahun 2026 di bawah arahan pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman. Keikutsertaan 6 pemain tersebut menegaskan kontribusi besar Persija dalam menyokong kebutuhan skuad Garuda. Meski pemanggilan dilakukan saat tim tengah menjalani persiapan menghadapi musim baru, manajemen Persija pun menyampaikan dukungan penuh melalui akun resmi media sosial klub. Persija Jakarta menjawab panggilan Garuda, tulis akun resmi Persija. Minggu, 6 pemain Persija mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan tahap Tim Nasional Indonesia di Bali, Juli. Lanjut pernyataan tersebut, pemusatan latihan ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia sebelum tampil di Piala AFF ke-2026. Berbeda dengan agenda FIFA, Piala AFF tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Karena itu, klub-klub luar negeri tidak diwajibkan melepas pemainnya untuk memperkuat tim nasional. Kondisi tersebut membuat Timnas Indonesia diperkirakan akan lebih banyak mengandalkan pemain yang berkompetisi di dalam negeri. Untuk mendukung persiapan skuad Garuda, jadwal Super League 2027 juga telah disesuaikan. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu diundur hingga September agar tidak berbenturan dengan agenda Timnas Indonesia pada Piala AFF ke-2026.